Husnul. Selamat siang Mbak Yanti, ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu Husnul, mohon waktunya sebentar. Saya mau wawancara Ibu berkaitan dengan dilema selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah. Apakah Ibu pernah mengalami dilema saat menjabat sebagai kepala sekolah, Bu? Ya sering ya, namanya juga kerja itu dilema, mesti tentu ada. Bahkan kita menghadapi permasalahan-permasalahan baik dengan bersama rekan kerja, mungkin juga dengan wali murid atau dengan peserta didik, karena dilema adalah sebuah kejadian yang memang sering dialami saat kita melaksanakan. Ibu bisa bercerita mungkin satu kasus yang membuat Ibu dilema? Bisa, misalnya pernah dilema yang saya hadapi ketika saya menghadapi peserta didik ya. Ketika saya sebagai seorang kepala sekolah itu tidak murni menjabat hanya sebagai kepala sekolah. Terkadang saya juga harus terkadang ya, setiap hari saya juga harus mengajar peserta didik. Namun demikian, saya sebagai kepala sekolah sering sekali saya juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala sekolah, entah itu mengikuti kegiatan diklat atau kegiatan rapat atau kegiatan apapun itu yang kadang membuat saya harus meninggalkan peserta didik. Sedangkan di TK sendiri, kalau gurunya hanya satu, itu sangat repot, sehingga terkadang merasa kesulitan ketika saya harus sering-sering mengikuti kegiatan di luar sekolah. Iya, terus bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan saat menghadapi dilema itu? Setiap kali misalnya saya menghadapi hal-hal seperti itu, biasanya saya musyawarahkan dulu dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru di sekolah, apa yang akan saya kerjakan. Misalnya saya harus mengikuti kegiatan diklat sampai berhari-hari, saya akan berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan kerja saya, teman sejawat saya, bahwa saya akan mengikuti kegiatan diklat misalnya 3 hari. Kemudian saya juga harus mengkondisikan teman-teman bagaimana caranya teman-teman agar tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang tenaganya kurang, sehingga kami kadang membuat kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan walau dengan guru yang sedikit. Terus langkah-langkah apa Ibu yang biasanya Ibu lakukan? Yang biasa saya lakukan, yang pertama tadi saya sampaikan, saya mengkondisikan dulu dengan teman-teman, bermusyawarah, menyampaikan hal-hal yang akan saya lakukan. Kemudian kami biasanya menyusun kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa dilakukan ketika saya tidak ada di sekolah. Kemudian setelah itu kami menyusun kegiatannya, baru kemudian saya akan meninggalkan sekolah untuk melakukan kegiatan di luar sekolah, sehingga sekolah tetap bisa kondusif. Ya, berarti pembelajaran anak masih berjalan walaupun Ibu harus melakukan tugas di luar sekolahnya. Ya, alhamdulillah selama ini walaupun saya melakukan kegiatan di luar sekolah, karena saya selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman sehingga tetap tidak meliburkan peserta didik. Terus berarti itu merupakan langkah yang Ibu paling penting dalam hal pengambilan keputusan, misalnya dengan berdiskusi, atau ada langkah lain Bu biasanya Ibu lakukan? Ya, itu langkah yang penting, yang paling utama adalah diskusi. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan setelah saya diskusi, musyawarah dengan teman-teman, kemudian saya menyusun program kegiatan yang tetap bisa dilakukan walaupun saya tidak ada dan dengan jumlah tenaga yang sedikit seperti itu. Ya. Terus apa yang menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan biasanya Bu? Yang menjadi tantangan misalnya guru semuanya dalam kondisi bisa standby di sekolah, tidak ada saya rasa tidak ada tantangan yang berarti. Nah, perkecualian kalau mendadak guru ada acara yang misalnya mungkin ada halangan keluarganya, anaknya atau suaminya, atau misalnya ada yang sakit, atau mungkin guru mendadak ada acara yang sebelumnya di luar rencana yang sudah ditentukan, itu menjadi dilema. Sehingga ketika saya sudah mantap untuk melaksanakan kegiatan di luar sekolah dengan kondisi seperti itu, guru kan tetap menyampaikan ada grup di
grup dari lembaga itu, kemudian guru menyampaikan bahwa guru tiba-tiba ada mengalami kendala seperti itu, sehingga merasa saya tidak bisa plong untuk melaksanakan kegiatan. Nah, untuk mensikapinya biasanya saya tidak langsung menuju ke tempat kegiatan, tapi saya datang dulu ke sekolah, bermusyawarah dengan guru yang ada di sekolah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mendadak seperti itu, untuk mengkondisikan kegiatan agar supaya kegiatan bisa berjalan. Seperti kemarin saya harusnya mengikuti rapat ada dua kali rapat, tapi ternyata ada juga 2 orang guru yang mengalami kendala, sehingga kan di sekolah keadaannya semakin berkurang tenaganya. Nah, dari itu makanya saya ke sekolah melakukan koordinasi dulu, menyampaikan kegiatan apa yang sebaiknya kita lakukan dengan jumlah tenaga yang sangat minim, dan alhamdulillah dengan kondisi siswa yang lumayan banyak, sehingga saya datang ke sekolah, kemudian memberikan arahan, membantu mengatur kegiatannya. Setelah semua tertata dengan baik, baru saya bisa pergi meninggalkan sekolah. Iya, berarti apakah Ibu mempunyai jadwal khusus dalam penyelesaian itu, atau mungkin saat itu juga ketika ada kasus seperti itu Ibu langsung melakukan pengambilan keputusan seperti itu? Saya rasa untuk jadwal khusus tidak ada, karena kan itu yang tadi saya sampaikan adalah masalah-masalah darurat. Jadi namanya masalah darurat kan saya tidak punya waktu khusus untuk menyelesaikan. Jadi begitu saya membaca WA misalnya, oh ternyata ada kendala seperti ini, berarti otomatis saya langsung harus bisa mengambil keputusan dan mengambil sikap bagaimana. Lah kalau misalnya waktu khusus itu kan kalau misalnya masalahnya itu tidak terjadi mendadak seperti itu, sehingga bisa menata keadaan, menata situasi dulu, baru kita mengadakan musyawarah mengatasi masalah yang dihadapi itu, kalau masalahnya tidak masalah mendadak. Jadi kalau untuk kasus seperti itu kebanyakannya langsung spontanitas gitu. Kalau misalnya itu mungkin kita kondisikan kan, karena memang kita sudah tidak kaget lagi karena memang di sini kan di TK sendiri kan tenaganya dalam arti pas-pasan. Jadi kalau saya pribadi, sepanjang saya menjabat kepala sekolah itu tetap megang kelas dan menyiapkan materi pembelajaran. Jadi untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu, saya sudah tidak kaget lah, itu sebuah masalah yang biasa dihadapi. Oh iya. Terus mungkin apakah ada seseorang yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi dilema yang Ibu lakukan? Jelas, itu jelas ada. Ya kita harus bagaimanapun juga kita harus selalu melibatkan teman sejawat, karena teman sejawat itulah yang paling penting dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu. Karena memang kondisi di sekolah yang kita alami, kita tetap harus melibatkan teman sejawat, bermusyawarah dengan teman sejawat bagaimana kita menghadapi masalah-masalah seperti ini supaya masalah bisa terselesaikan, kegiatan tetap berjalan dengan baik. Selain teman sejawat, Ibu, mungkin ada faktor lain yang mendukung untuk Ibu mengambil keputusan ini, gitu, misalnya mungkin faktor dari sarpras atau mungkin dari apa lainnya gitu, Bu? Ya kalau sarpras, alhamdulillah ya memang alhamdulillah maksudnya sudah mendukung keadaan di sekolah. Sekolah memang sudah mendukung. Palingnya dengan adanya misalnya saya juga musyawarah selain dengan teman sejawat, biasanya saya juga musyawarah dengan, kalau ada masalah-masalah itu kan saya tetap kita musyawarahkan dengan keluarga artinya saya di sekolah menghadapi ada masalah seperti ini, saya berarti harus berangkat lebih awal, saya harus seperti ini, sehingga saya sampaikan juga untuk mengkondisikan kondisi di rumah, kan itu nanti dengan di rumah sudah kondusif, insya Allah saya bisa mengatasi di sekolah juga lebih kondusif. Jadi selain kita mengkondusifkan di sekolahan, kita juga sudah berikat dari awal dari rumah. Iya, seperti itu, menata. Karena kan biasanya kejadian-kejadian yang mendadak seperti itu kan artinya di luar dugaan. Misalnya sore kita hari ini sudah merencanakan kegiatan untuk besok, ternyata besok ada kejadian yang di luar rencana hari ini, sehingga seperti itu kan biasanya pagi-pagi kita sudah buka WA untuk mengetahui ada kabar apa, buka WA. Oh ternyata ada masalah seperti ini, saya harus segera berangkat ke sekolah, mengkondisikan keadaan di sekolah, sehingga saya kondisikan dulu
jelas itu keluarga harus saya kondisikan dulu karena anak-anak masih sekolah ya, sehingga anak-anak harus dibangunkan lebih awal, kemudian disiapkan untuk berangkat lebih awal, sehingga ketika anak-anak berangkat fresh, saya juga merasa fresh kan menghadapi masalah yang di sekolah, insya Allah bisa lebih kondusif. Oh iya, terus dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan dilema yang Ibu rasakan itu, adakah hal-hal yang membuat Ibu dapat petik pembelajaran gitu Bu? Ya jelas ya, dari sebuah kasus mesti tetap ada hikmah yang harus kita petik nih. Misalnya dari bagaimana supaya kita misalnya menghadapi masalah-masalah yang mendadak seperti itu, berarti kita memang harus bisa lebih menata diri, mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya ketika terjadi suatu masalah kita tetap bisa menghadapi dengan tenang, dengan baik, sehingga masalah dapat teratasi tanpa menimbulkan masalah. Seperti itu. Tadi sempat terlupa soal tanya, misalnya dilema tadi kan Ibu harus mengajar, terusan Ibu harus juga rapat. Misalnya kok kita tidak bisa meninggalkan salah satu, dan kebetulan misalnya gurunya di situ juga kebetulan minim kan Bu, tidak bisa itu. Terus Ibu biasanya melakukan langkah apa Bu? Misalnya kalau gurunya hanya misalnya tinggal satu, terus itu kan ada 2 kelas ya Bu, ya, itu biasanya Ibu harus bagaimana? Kalau seperti itu saya akan menghubungi yang mengundang saya itu, misalnya dalam hal ini yang mengundang saya siapa, saya akan menghubungi yang mengundang, memohon izin untuk barangkali saya sedikit terlambat karena saya harus mengkondisikan di sekolah dulu. Bagaimanapun juga di sekolah itu kan anak-anak deh, yang namanya anak-anak kan tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sedangkan misalnya rapat, mungkin barangkali bukan berarti kita menyepelekan, bukan, tapi karena ada kondisi yang lebih amat sangat darurat, berarti yang harus saya dahulukan yang seperti yang darurat dulu. Kita mengkondisikan anak-anak dulu, setelah keadaannya menjadi kondusif, tenang dan baik, baru saya akan meninggalkan sekolah menuju kegiatan berikutnya. Tapi tetap prioritas utama kita adalah anak. Iya, tetap anak-anak menjadi prioritas utama karena memang kita kan tidak bisa serta-merta menggagalkan. Mohon maaf Bapak Ibu wali murid, hari ini libur karena gurunya tidak ada, kan lucu, aneh, masa sekolah tidak ada gurunya secara mendadak, kecuali kejadian darurat di luar jangkauan, di luar kemampuan kita yang mungkin itu sangat mendesak, mungkin kita baru bisa. Tapi kalau yang namanya rapat kan ya bukan tidak penting ya, penting sih, tetap penting untuk menambah wawasan kita, untuk mendapatkan pengetahuan juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kan yang lebih darurat adalah di sekolah, sehingga di sekolah dikondisikan terlebih dahulu, setelah kondusif baru kita meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Bagaimanapun juga kalau di sini hanya misalnya terjadi satu tenaga pendidik untuk menghadapi sampai 40 lebih siswa, kan kewalahan, jelas kewalahan karena yang anak-anak kecil ya. Nah, dari kewalahan itu dikhawatirkan akan terjadi mungkin anak-anak tukaran atau apa, kan justru itu sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau saya tetap prioritas utama adalah anak-anak. Setelah anak-anak kondusif, kemudian baru saya bisa meninggalkan anak-anak menuju untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu, ternyata luar biasa sekali Ibu dalam mengemban amanah ini. Terima kasih, banyak hikmah dan pelajaran yang saya dapat dengan hasil wawancara ini Bu. Semoga kedepannya bisa menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya Bu, selamat siang, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sama-sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan tadi bermanfaat untuk kita semua. Panjenengan juga selamat melaksanakan tugas kembali, sukses selalu untuk panjenengan. Amin. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Bu Ari. Apa kabar Bu Ari? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Mohon waktunya sebentar Bu Ari. Ini berkaitan dengan tugas saya, demonstrasi kontekstual. Saya harus mewawancarai kepala sekolah dan saya meminta waktunya Bu Ari sedikit untuk meluangkan waktu berkenaan dengan nanti saya akan mewawancarai Bu Ari berkaitan dengan dilema. Ya, kira-kira selama
Bu Ari menjabat menjadi kepala sekolah, Bu Ari pernah mengalami dilema apa Bu? Ya pernah. Nah kadang sering ya sering. Nah, contohnya saja karena saya sebagai kepala sekolah dan pada masa sekarang itu tuntutannya adalah harus menguasai IT, padahal saya kurang menguasai IT. Itu jadi salah satu dilema buat saya. Jadi dilemanya Bu Ari itu, Bu Ari sekarang harus dituntut bisa IT, tapi Bu Ari tidak bisa IT. Oh iya. Jadi tidak bisa, cuma kurang menguasai. Oh iya. Kira-kira saat Bu Ari mengalami dilema itu apa yang Bu Ari lakukan untuk menyelesaikan dilemanya itu? Saya ya tetap selalu berusaha untuk mengikuti, walaupun mungkin pelan-pelan ya, karena mungkin secara umur juga sudah terbatas ya, dan tidak dari awal langsung bisa seperti itu. Jadi pelan-pelan saya selalu berusaha untuk bisa. Selain Ibu untuk mencoba sendiri ya Bu, karena Ibu merasa itu juga kewajiban Ibu berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Ibu itu, mungkin ada hal lain juga yang bisa Ibu lakukan selain Ibu berusaha. Iya, kadang kita dapat tugas yang berkaitan dengan IT, berkaitan dengan tugas kepala sekolah. Nah, kadang kan karena tidak mampu, dan alhamdulillah ada teman-teman di sekitar rekan satu sekolah yang menguasai, jadi kita bisa belajar dari teman kita sendiri. Berarti Bu Ari lakukan kolaborasi dengan teman D. Ya, berarti mungkin bisa Bu Ari ceritakan bagaimana Bu Ari meminta tolongnya ke temannya itu bagaimana gitu. Ya, misalnya kita dapat tugas dapat ada suatu tugas yang memang harus diselesaikan, apalagi kalau tugas itu segera ya. Jadi tidak ada waktu untuk belajar dulu ya, mau tidak mau kita harus meminta bantuan dari teman itu, padahal teman itu kan guru, maksudnya jabatannya sebagai guru juga sedang melaksanakan tugas mengajar dan mendidik di kelas. Lah pada saat Bu Ari seperti itu, berarti kan guru tersebut diminta tolong Bu Ari untuk membantu Bu Ari. Terus dan kebetulan juga guru itu harus mengajar. Ya, terus apa yang dilakukan Bu Ari? Kan kita otomatis harus mengajar ya Bu, guru itu, dan juga harus membantu Bu Ari gitu. Terus apa yang dilakukan Bu Ari? Saya handle masuk ke kelas, guru tersebut yang mengerjakan tugas seperti itu. Dan mungkin setelah selesai semuanya, belajar di kelas sudah selesai, dan tugas yang harus saya kerjakan, tugas kepala sekolah saya juga selesai. Mungkin setelah selesai semua nanti baru ditanyakan bagaimana caranya belajar. Bagus sekali ya Bu langkah yang Ibu lakukan. Terus hal-hal yang paling efektif menurut Ibu ketika Ibu mengalami dilema seperti itu apa Bu? Iya. Mungkin tadi dengan berdiskusi berdiskusi dengan teman yang menguasai IT. Terus yang paling efektif itu meminta tolong teman. Paling gampang. Jadi tidak butuh waktu kita untuk ya sebenarnya sih itu juga merugikan kita, karena dengan meminta tolong kita jadi tidak bisa sambil belajar ya. Tapi karena itu misalnya tugas harus segera selesai, makanya yang paling efektif memintakan teman itu untuk mengerjakan, dan kita berganti tugas seperti itu. Kalau sedang mengajar, saya yang ke kelas,
teman-teman itu yang mengerjakan. Seperti itu menurut saya cara yang paling efektif. Oh iya. Terus apa yang menjadi tantangan Bu Ari dalam pengambilan keputusan itu, Bu? Tantangannya banyak ya, karena ketika kita menghadapi masalah, terutama untuk masalah IT, dan kebetulan ketika kita mendapatkan tugas dan kebetulan teman kita yang kita tidak bisa mengerjakan ya, dan teman kita yang menguasai IT sedang tidak ada atau sedang berhalangan, itu yang paling tantangan sekali itu. Oh, berarti mungkin karena semua guru tidak begitu, ada beberapa guru juga yang tidak menguasai. Iya. Jadi yang diminta tolong itu kebetulan tidak berhalangan atau tidak bisa. Berarti itu tantangan terbesar Ibu, nggih. Terus apabila Ibu mengalami kasus tersebut, kira-kira Bu Ari punya jadwal khusus atau saat itu juga diselesaikan Bu Ari? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus ya, tapi kan kita di suatu lembaga kan punya mungkin dalam skop kecamatan atau kabupaten kan punya grup ya, grup guru-guru. Nah itu kita bisa sharing di situ sambil cari tahu bagaimana penyelesaiannya. Jadi saat itu juga Bu Ari menyelesaikan, dan apabila kebetulan orang tersebut yang diminta tolong tidak bisa, Bu Ari berinisiatif untuk mencoba mencari solusi di grup WA. Iya, barangkali ada teman satu kecamatan atau kabupaten yang bisa membantu Ibu ya. Iya, seperti itu. Oh, iya. Terus adakah seseorang yang membantu Ibu dalam penanganan kasus itu, Bu? Ya, kadang-kadang ada sih, banyak ya, kadang-kadang ada yang menyarankan lewat grup WA saja, coba ditanyakan. Oke, iya, seperti itu. Berarti selain dari grup WA itu ada yang lainnya lagi nggak misalnya? Iya, misalnya mungkin kan ada mungkin orang luar ya, ada orang luar yang mungkin bisa IT seperti itu, mungkin kalau masalahnya yang bukan khusus sekali kan kita bisa meminta tolong orang tersebut. Mungkin walaupun dia bukan pendidik ya, bukan dari basisnya pendidik, tapi dia juga menguasai IT, kita juga bisa meminta tolong sama orang. Luar biasa sekali ya Bu, dari pengalaman Ibu mengenai kasus dilema tersebut Ibu, kira-kira apa hikmah yang dapat Ibu ambil dari kejadian itu Bu? Hikmahnya apa ya, kita jadi berpikir bahwa kita memang harus mampu dan harus tetap selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman berkaitan dengan IT ini. Mungkin dengan mengikuti diklat mungkin ya Bu, pelatihan diklat, terutama yang berkaitan dengan IT. Terima kasih sekali Bu Ari atas waktunya, sudah membagikan pengalamannya berkaitan dengan dilema yang Bu Ari alami. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih, mohon maaf sekali sudah menunggu waktunya. Selamat mengerjakan tugasnya kembali membimbing sama. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum.